Waktu itu ya. sempat ya boh kalau kita referendum saja, kita bikin referendum, ayo wis coblosan keluar dari Kabupaten Malang, bikin daerah baru atau masih tetap. Kalau masih tetap kita kedodoran bangunnya. Terlalu luas ini Kabupaten Malang, pasti siapapun kedodoran. Waduh, kampungku di peta koyo ega ono. Selamat pagi, ketemu lagi bersama saya Sambes di Podcast S. Kali ini karena banyak permintaan untuk lebih mendalami pembahasan perihal pemekaran wilayah Malang Utara, atau nanti bisa jadi namanya Kabupaten Singasari atau Kota Singasari, atau mungkin ada nama lain Kota Tumapel atau Kabupaten Tumapel. Kita pagi ini sowan ke rumahnya sesepuh ini. Beliau adalah Cak Kus Saeri Pro Desa, saya manggilnya Cak Kus gitu. Beliau ini adalah salah satu aktor intelektual di kala itu sekitar tahun 2007-2008 atau 2009 yang bergerak untuk pemekaran wilayah Malang Utara. Nah, entah kenapa terus kemudian gerakan itu terhenti. Nah, tapi kita coba gali inspirasi, petunjuk gitu ya, atau wangsit dari Cak Kus. Beliau ini adalah salah satu sesepuhnya di Poncokusumo. Meskipun orangnya masih berusia 17 tahun, tapi beliau sesepuh. Cak Kus, sehat-sehat Cak Kus ya? Amin, amin. Alhamdulillah. Siap, yang penting sehat-sehat Cak Kus ya. Iyo, sampean mbak aku podo iki Cak, podo-podo meninggalkan dunia hitam ya. Ini berpuluh-puluh tahun loh kita menunggu warna seperti ini. Iya, betul Cak, berpuluh-puluh tahun. Gak iso langsung sak kolot dadi ya. Gak iso ya, iya iki. Cak, iki beberapa orang-orang itu kan semangat untuk pemekaran wilayah itu kan ternyata si ono Cak. Ya kan saya ngamati sampean kira-kira tahun 2007 apa 2008 Cak ya? Kalau wacana-wacana itu memang dari sekitar 2007 ya sudah muncul ya. Baik dari teman-teman di kampung-kampung maupun teman-teman akademisi atau juga teman-teman aktivis di Malang Raya. Itu kenapa munculnya Cak? Apa karena terinspirasi pemekaran Batu berhasil ya? Batu kan waktu itu tahun 2002 ya Cak ya, 2001-2002 Batu, terus kemudian Malang Utara, atau karena apa Cak waktu itu semangatnya pingin mekar gitu? Salah satunya memang itu keberhasilan pemekaran Kota Batu yang berdiri sendiri menjadi daerah otonomi baru. Keberhasilan Kota Batu itu sehingga salah satunya menjadi alasan pemicu kami bahwa pemekaran wilayah itu salah satu jalan untuk menuju kesejahteraan rakyat masyarakat. Betul. Nah, di luar itu Kabupaten Malang ini adalah kabupaten yang luas, nomor 2 di Jawa Timur setelah Banyuwangi. Nah, karena luasan wilayah yang begini luas, coba bayangkan ada 33 kecamatan, mulai dari pojokan Lumajang sana yang berbatasan Lumajang, yaitu Ampel Gading sampai Kasembon, berbatasan dengan Kediri. Bahkan orang Kasembon itu lebih ngerti Kediri daripada Malang. Iya, di Kasembon mereka lebih suka berinteraksi dengan warga Kediri. Ke pasarnya pun ke pasar Kediri. Kandangan. Iya, di Kandangan itu mereka lebih suka ke sana daripada ke Malang. Sehingga dengan beralihnya pusat pemerintahan kabupaten dari Kota Malang yang ada di Kota Malang ke Kepanjen ini menjadi lebih jauh lagi. Coba bayangkan orang Lawang yang ingin ngurusi KTP misalnya, atau urusan-urusan lainnya, administratif lainnya. Coba bayangkan dari Lawang ke Panjen. Dari Kasembon itu mereka kalau harus jam 8 harus nyampe di Kepanjen, mereka harus budale tekan omahe itu jam 3 isuk atau subuh lah. Nah, bahkan lewatnya malah lewat Lingi. Bahkan lewatnya lebih suka ke wilayah Blitar. Nah, dengan situasi dan kondisi semacam itulah maka siapapun yang menjadi kepala daerah maka untuk membangun Kabupaten Malang pasti kedodoran. Pasti kedodoran. Nah, itu yang membuat kami bersemangat untuk itu waktu itu wacananya. Sehingga waktu itu kami di Pro Desa itu
sempat membuat tim yang jumlahnya 15 orang, terdiri dari 2 orang perwakilan tiap kecamatan. Ada 7 waktu itu. 7 kecamatan ya? Ada 7 kecamatan, yaitu mulai dari Ponjokusumo, Tumpang, Jabung, terus Pakis, Singosari, Lawang, dan Karangploso. Itu Mas Wes. Ya, dari itu pergerakan itu terus apa aja yang sudah dilakukan oleh 15 orang itu saat itu? Kami melakukan riset kecil-kecilan sebenarnya, enggak terlalu kecil-kecilan sifatnya. Riset pendahuluan lah. Nah, untuk menginventarisasi, memetakan persiapan bila mana ini kita jadikan daerah otonomi baru, siap enggak? Oke. Kesiapan kita di Malang Utara itu di 7 kecamatan itu apa saja yang sudah siap. Betul. Nah, itu risetnya kalau nggak salah 2 tahun ya, 2008-2009. Aku pernah mengikuti itu ya. Iya. Bener ya? Bener itu, bener. 2008 dan 2009. teman-teman dari kampus juga ikut serta kok waktu itu, saya ingat. Oke. Dan saat itu pada tahun 2008-2009 itu memang sudah memenuhi ya secara potensi. Malang Utara 7 kecamatan itu untuk mekar menjadi apa namanya tadi daerah otonomi baru. DOB ya, daerah otonomi baru. Saat itu memang sudah memenuhi ya? Sudah. Padahal 2008-2009 masih belum ada kawasan ekonomi khusus Singosari. Oh, belum. Bahkan wacana aja belum. Bahkan wacana aja belum. Wacana aja belum. Tol juga belum ada seperti sekarang. Betul. Tol kan masih baru berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun ini toh. Gitu. Ya. Oke. Awal-awal pemerintahan Jokowi yang kedua. Betul. Ya. Jadi memang secara prasyarat baik infrastruktur, populasi, terus potensi PAD itu memang sudah sebenarnya siap dan cukup. Itu saya kira cukup, walaupun tidak pernah ada daerah yang PAD-nya mencukupi ya. Karena memang harus terbebani oleh APBN yang disebut yang namanya DAU. Kalau APBD dimanapun APBD tidak cukup. Betul. Kalau alasannya pemerintah itu tidak diteruskan karena akan terbebani oleh itu DAU. Karena daerah baru harus butuh DAU yang banyak, saya kira itu bukan alasan yang tepat. Lah, kenapa Cak itu tidak diteruskan Cak waktu itu Cak? Jadi setelah ada riset itu diberikan kepada pemerintah gitu ya. Terus kenapa kok tidak diteruskan Cak? Begini, waktu itu bupatinya Rendra Krisna ya. Nah, seorang Rendra Krisna menjadi seorang bupati, beliau keberatan untuk membiayai persiapan ini. Karena riset kan harus ada. Riset yang rigid lah. mencakup semuanya, mulai dari A sampai Z, itu butuh biaya kita. Dan kalau swadaya kita enggak mampu swadaya untuk itu. Yang kedua, keinginan beliau waktu itu bahwa daerah baru itu harus dibiayai sepenuhnya oleh daerah induk. Kita katakan Kabupaten Malang ini daerah induk. Betul. Dia harus mempunyai anak baru itu kan. Iya, berarti selama berapa tahun itu Kak? Untuk 2 tahun lah. 2 tahun ini persiapan kantor-kantor dan sebagainya. Itu 2 tahun rata-rata. Bisa molor juga. Itu yang membiayai daerah induk. Sehingga APBD Kabupaten Malang saat itu ya mungkin nggak cukup untuk membiayai ini, dipilih untuk tidak gitu ya. Daripada mengganggu lah. Mengganggu gitu ya, tidak diteruskan gitu ya. Sehingga tidak diteruskan. Karena apa? Ibarat DOB ini adalah anak. DOB dari daerah otonomi baru. Ini adalah anak dari daerah induk. Ibarat daerah induk adalah bapak. Betul. Dia harus mempersiapkan DOB ini, daerah baru ini sampai bisa mandiri. Nah, untuk mempersiapkan itu kan butuh biaya yang tidak sedikit. Itu tidak dibiayai Mendagri nasional enggak ya? Jadi memang dibiayai oleh pemerintah sepenuhnya daerah. Adalah pemerintah daerah induk. Jadi daerah otonomi baru atau DOB ini yang membiayai persiapannya selama 2 tahun itu adalah Pemkab Malang. Sepenuhnya Pemkab Malang. Nah, itu kita butuh bupati yang berani memang mempunyai keinginan untuk itu. Kalau bupatinya tidak ingin, ya nonsen ini diteruskan. Berarti pemirsa ini para warga di 7 kecamatan, ini ada momentum bagus sebenarnya. Jadi di bulan November tahun depan itu kita memilih bupati baru. Nanti jadi 7 kecamatan itu kalau bisa bersatu memilih bupati yang berani mengambil keputusan untuk daerah otonomi baru tadi ya.
apapun namanya ya, bisa Singosari, apapun bisa namanya itu. Kalau dari tadi diskusi secara spiritual juga nama itu juga mempengaruhi ya. Iyalah, kita waktu itu juga ada nama baru kan. Bahkan kedua-duanya itu menjadi baru namanya. Iya. Karena Kabupaten Malang sendiri karena sudah berpindah ke Panjen, sudah nggak ada urusannya dengan Malang. Betul. Sehingga yang namanya Malang itu nantinya hanya ada di kota. Iya. Kota Malang. Yang lain bagaimana? Yang lain kalau di Kepanjen kan bisa saja karena di sana ada Kanjuruhan yang mungkin sejarahnya juga ada sejarah Kabupaten Kanjuruhan sehingga menjadi Kabupaten Kanjuruhan. Kan enggak apa ya, kedengarannya kurang familiar ketika menjadi Kabupaten Malang atau Kabupaten Malang Selatan gitu kan, enggak familiar. Sementara kalau kita ngomong Kabupaten Malang, ini sudah keluar dari kota Malang. Kalau Malang Raya oke lah, masih tetap menjadi satu kesatuan wilayah di Malang Raya. Oke, berarti bisa jadi nanti namanya Kabupaten Malang yang sekarang ini jadi Kabupaten Kanjuruhan, sedangkan kalau di Singosari mungkin Kabupaten Tumapel begitu saja. Bisa saja mengangkat atau nama Singosari lagi kan, atau mengangkat Singosari atau Tumapel lagi. Boleh lah. Dua nama ini kan siapa yang tidak tahu. Bahkan orang Papua saja tahu lah nama Tumapel dan Singosari karena ada dalam sejarah Indonesia. Kan? Iya. Tapi itu tadi nama itu memang mempunyai daya magis daya spiritual. Kayaknya begitulah, karena nama adalah doa katanya. Nama adalah doa ya. Tapi kita nggak membahas doa lah ini. Cak, menurut sampean Cak Gus, kondisi hari ini yang ada hari ini, existing hari ini di 7 kecamatan itu, apakah kalau dulu misalkan 2008, 2009 mungkin 50%, 60%, kalau sekarang sudah naik persiapannya untuk layak jadi menjadi sangat layak atau memang wajib mekar gitu ya? Kalau soal layak, saya kira hari ini lebih layak dari waktu itu kita mau berwacana. Hari ini lebih layak karena apa? 3 kecamatan di Malang Utara ini hubungannya lebih cepat. Artinya ketika saya rumahnya di Tumpang misalkan, rumahnya di Tumpang, kita mau ke Lawang, kalau dulu kita harus lewat melalui kota atau nerabas lewat Tegalan melalui Jabung. Sekarang sudah ada tol. Betul. Bahkan 3 kecamatan di Kabupaten Malang ini sudah punya pintu tol. Nanti aksesnya sudah keluar sudah lebih cepat. Tol Pakis, tol Singosari, tol Lawang. Iya. Jadi di Malang Raya ini aku baru sadar saya tiga kecamatan ini punya 3 tol, 3 pintu tol. Iya. Kota Malang aja cuma 1. Kota Malang cuma 1 ya, Induk Sawu Jajar itu ya. Sedangkan Pakis kecamatannya tol exit Pakis. 3 kecamatan kita punya. Exit Singosari, gerbang tolnya sama Lawang. Oke. Sehingga untuk alasan ekonomi kan pasti lebih cepat lah. Iya, secara infrastruktur itu lebih cepat. Infrastrukturnya sudah lebih bagus. Apalagi sekarang ada yang namanya kawasan ekonomi khusus Singosari. Ada kawasan bukan rencana sih ya, sebenarnya sudah mulai kan, sudah mulai jalan. Kita tinggal tunggu progresnya nanti memang seperti rencana atau enggak. Betul. Kalau yang Koncokusumo sama Tumpang malah segitiga penyangga BTS ya, Bromo Tengger Semeru ya. Iya, kalau di wilayah timur, wilayah Tengger di Koncokusumo sama Tumpang, kita mempunyai Bromo kan, yang menjadi wisata yang sudah mendunia kan. Artinya pariwisata budaya dan pariwisata lingkungan alam lebih kuat. Iya. Masyarakat pun demikian, budayanya kita di Koncokusumo sama Tumpang sangat menjaga budaya, Jabung juga sangat menjaga budaya. Artinya lengkap lah ya. Lengkap, kita budaya oke. Kita akses wisata yang bisa dijual untuk menambah penghasilan daerah atau PAD sudah oke. Sudah oke. Berarti artinya memang lebih layak sekarang. Ya? Wajib ya. Kita punya bandara. Oh ya, Pakis. Kita punya bandara. Nah, kita punya bandara, pasti di situ ada yang namanya perimbangan keuangan yang akhirnya menjadi pendapatan asli daerah kan. Betul. Nggak mungkin diambil seluruhnya sama Angkasa Pura toh. Kan pasti ada itu dum-dumane rezeki pasti ada lah. Oke. Tapi ngomong soal dum-duman duit di nguri aja gitu. Oh, jangan di sini. Jangan di sini. Kasihan yang lain. Kasihan cuma nanti akan nelen ludah aja karena kita kasih. Iya. Jadi memang jadi beberapa ini saya tidak tahu juga gaung dan gema atau efek kentongannya pembahasan soal pemekaran ini menguat kembali gitu loh. Saya ingat dulu itu dari sisi akademisi itu ada Mas Yunan Saifullah dari Unmuh ya. Dari Unmuh.
Itu beliau punya hasil riset yang lebih dari kami. Kami di lapangan, kawan Yunan itu kan yang meriset di atas meja. Betul. Lebih lengkap lah catatan beliau. Artinya dari fondasi itu, dari risetnya Mas Yunan itu bisa dikembangkan lagi. Bisa. Tinggal menyempurnakan sebenarnya. Karena itu hasil riset sekitar tahun 2009. Nah, sekarang sudah hampir 24 ya, 2024 sudah berapa tahun, dan perkembangan ini kan sudah banyak sekali. 15 tahun, 14 tahun aja ya. Misalkan kalau dihitung 2009 kan berarti 14 tahun ini. Hampir 15 tahun kan gitu. Jadi perkembangannya sudah jauh berbeda. Tapi setidaknya dengan riset awal itu kita punya panduan awal lah ya, panduan dasar lah. Kalau dulu 2008 9 seperti ini, 2023 24 ini seperti ini gitu Cak ya. Nah Cak, kalau gitu dengan kondisi ekstrim yang ada sekarang ini Cak, apa langkah yang harus dilakukan supaya pemekaran wilayah Malang Utara ini bisa diwujudkan benar gitu loh Cak? Kami justru dulu itu pernah berpikiran bahwa kalau sulit-sulit ya, pemerintah daerah Kabupaten Malang sebagai daerah induk itu ogah-ogahan atau justru harus urusan ini harus gagal. Justru kami tempo hari atau waktu itu sempat kalau kita referendum saja. Sampai begitu. Lah referendum lah makar Cak. Ini mekar bukan makar Cak ya. Ini referendum dalam artian yang masih setia. Tapi saya memahami pemirsa, jiwa-jiwa pemberontak itu begitu. Nek gak iso ditobrak bisa. Iya kan. Nek gak iso ditoto diatur ya angel bikin referendum ya. Apakah bisa? Bisa kan? Bisa. Referendum. 7 kecamatan itu memutuskan. Kita bikin referendum. Ayo wis coblosan. Ya. Di kecamatan itu ya. Iya, di 7 kecamatan coblosan. Pilihannya mek loro, mekar atau tidak. Gitu kita keluar Kabupaten Malang, bukan keluar dari Indonesia keluar dari Kabupaten Malang, bikin daerah baru atau masih tetap. Kalau masih tetap, kita kedodoran bangunnya. Ini sudah terlalu luas ini Kabupaten Malang. Pasti siapapun kedodoran. Betul. Yang dulu apa? Masalahnya dulu itu KTP harus di Kepanjen. Terus akhirnya Pak Rendra waktu itu sebagai bupati ngomong, lo KTP kan tidak harus ke dinas, bisa saja di kecamatan-kecamatan. Nyatanya sampai sekarang juga, walaupun mesin KTP bikin KTP ini sudah ada, enggak bikin KTP itu, bikin kartunya sudah ada, nyatanya juga bahannya juga nggak ada. Artinya memang pemekaran ini dalam rangka untuk pertama pelayanan publik lebih optimal. Lah, pasti itu. Gitu kan ya. Jadi artinya kesejahteraan masyarakat juga berimbang gitu ya kan, kemandirian juga ya. Dan yang paling kelihatan itu ketika sebuah daerah itu merawat yang luasnya begitu besar, terus ada daerah yang luasnya lebih kecil, ya kembali lagi ke Kota Batu. Di Kota Batu itu infrastruktur kan lebih cepat. Betul. Daripada Kabupaten Malang. Kabupaten Malang itu saya lihat. Dulu Batu awal-awal tahun pertama ya sempat diragukan loh ya. Jadi kota administratif waktu itu ya. Teman-teman di Batu juga lama sekali itu memperjuangkan Kota Batu menjadi kota yang merdeka dalam tanda kutip. Dan memang terbukti ternyata setelah mereka merdeka dalam tanda kutip cepat banget. Cepet banget kan. Kan. Karena apa? Luasan wilayahnya lebih kecil. Sehingga lebih cepat. Ya carane menggali potensi kan ya lebih lebih yang kecil-kecil pun bisa dimunculkan. Dan mereka lebih punya daya saing, terus kemudian apa istilahnya tiktokannya antar lintas komunitas dan sebagainya untuk kebanggaan lokalnya itu mendorong. Nggak bayangno ya memang ketika tumpang Koncokusumo yang punya potensi budaya dan wisata alam yang seperti itu ketemu duwe bandara, ketemu tol dan sebagainya. Dari bandara dekat. Misalnya orang luar Malang ya, atau dari Jakarta atau bahkan dari luar negeri, kepingin ke Bromo itu lewat Malang itu lebih cepat. Betul, daripada lewat Juanda. Lewat Pasuruan. Lebih cepat dari sini. Karena apa? Bandara ini lebih dekat aksesnya ke Poncokusumo, ke Tengger. Dan sekarang enggak kayak wacana waktu itu kita dulu loh ya. Betul. Ini infrastruktur sangat kurang ke Bromo. Sekarang arah ke Bromo itu cari lubang jalan itu sulit. Karena apa? Sudah siap sebenarnya.
7 kecamatan, orang memerintah 7 kecamatan sama 33 kecamatan. Betul. Itu lebih simpel yang mana? Betul. Artinya banyak masyarakat yang sekarang masih 33 kecamatan itu akeh sing istilah jarene wong-wong ora mlebu nek peta kampungku. Karena apa? Nggak pernah tersentuh. Iya, karena nggak pernah tersentuh. Saking akeh sing diurusi. Tapi kalau cuma ngurusi 7 kecamatan kan lebih tersentuh. Nah, itu. Pasti kampung kono nduk peta. Pasti kampung kecil-kecil akhirnya menjadi potensinya juga akan digali juga. Betul. Lah potensi itu berarti kan artinya memunculkan lapangan-lapangan kerja baru. Pastilah. Kalau ngomong soal lapangan kerja baru itu teman-teman politisi lebih ngerti lah peluangnya. Karena apa? Sampean mungkin bisa kepingin jadi ketua partai. Oh, iya. Daerah baru. Apa? Daerah baru. Ketua DPC daerah baru. Misalkan sampean ini polisi, bisa jadi Kapolres, Pak. Oh ya, yang tadinya Polsek, tadi Kapolres baru ya, di daerah otonomi baru dari Kapolres ya. Terus anggota dewan. Iya, malah ono kalau totalnya mungkin 45 ya, Cak ya. Kalau anggota dewan sekarang itu di 33 kecamatan totalnya 50 orang. 50. Nah, ini ketika diambil 7 kecamatan, ini yang di Kepanjen itu tetap gak berubah. Iya. Akan ada tetap 50 kursi anggota dewan. Nah, sekarang daerah baru bisa 45. Bahkan kalau kita hitung-hitung iso-iso aja jadi 50 pisan. Sehingga apa? Lowongan kerja bagi politisi. Iya. Lowongan kerja anggota DPRD daerah baru ini. Ini kan loker toh. Oke, iya. Apakah mereka itu lowongan kepala dinas baru? Iya, Pak. Kepala daerah, kepala dinas, kepala bidang, kepala seksi dan seterusnya. Betul. Polisi yang ngono. Iya, memang Kapolsek Singosari iso diperoleh di Kapolres daerah baru iki saya. Iya. Elek ono Polres baru pasti banyak jabatan baru. Banyak jabatan baru. Ono pengadilan baru. Ono dandeng baru. Dandeng baru. Ono kepala kejaksaan baru. Betul. Dan jabatan-jabatan produk turunannya. Iya. Masuk akal lagi. Iya. Makanya ini memang wajib didukung oleh semua orang pemekaran ini gitu dan terutama para politisi. Ya. Oke. Kalau ada politisi yang mendukung itu berarti dia nggak ngerti lowongan kerja lah. Iya, makanya dari dapil ya ini dari satu partai dewe, DPD dewe atau DPW dewe kan gitu. Harus diakui nih bahwa jadi anggota dewan ini pekerjaan, ya, bukan pengabdian. Kalau ada politisi yang ngomong ini pengabdian, apa gitu. Kayak gitu tak aku sih ngomong loh. Iya, api logika. Oke. Jadi pemirsa, sekali lagi permintaan untuk membahas pemekaran wilayah Malang Utara ini bukan dari Jawa 1 gitu loh. Jadi ini banyak sekali memang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh budaya, termasuk Cakus dan teman-teman ini, ayolah semangat ini digerakkan. Dan memang sekali lagi wacana pemekaran ini bukan hal baru. Karena dari cerita Cakus tadi sudah banyak yang menggerakkan. Cuma titik finishnya atau titik perwujudannya biasa siapapun nanti istilahnya finishing touch ini bisa terjadi gitu ya. Gitu ya. Dan tadi disampaikan oleh Cakus, pada tahun 2008-2009 artinya 14 tahun atau 15 tahun yang lalu itu sudah layak, apalagi sekarang yang sudah ada perkembangan yang begitu luar biasa gitu loh. Artinya wis malah tambah layak. Nah, momentumnya nanti ketika di bulan November tahun depan 2024 itu ada pilihan bupati baru, ada pilihan gubernur baru, sekaligus presiden dan mendagrinya baru. Nah, itu adalah pintu masuk utama atau momentum dari rentang waktu ini yang bisa kita manfaatkan gitu ya. Tapi sepakat sama Cak Kus, dengan adanya daerah baru ini akhir lowongan pekerjaan baru ya. Pasti. Iya. Cak Kus ya bisa jadi calon wali kota baru nanti ya Cak Kus ya. Bisa lah, bisa. Bisa Cak Kus ya. Bisa. Kita upayakan tadi. Bisa. Calon ya. Oke. Siap Cak Kus. Jadi Cak Kus terakhir Cak Kus, pesan bagi masyarakat yang ada di 7 kecamatan ini supaya idenya ini terwujud atau ginilah, bagi yang mendukung itu Cak Kus nitip pesan apa, bagi yang tidak mendukung Cak Kus nitip pesan apa supaya nanti sama-sama tercerahkan gitu Cak Kus. Ya. Sebenarnya sih
masyarakat ini kembali lagi tadi sudah saya katakan bahwa masyarakat secara umum itu lebih suka dilayani dengan maksimal. Betul. Padahal kalau ini Kabupaten Malang tetap 33 kecamatan, sulit sekali untuk mencapai itu. Itu garis merah tak Gus? Jadi masyarakat lebih memilih, lebih senang ketika dilayani secara maksimal. Iya. Tidak dianggap sebagai oh daerahku kau untuk peta oh gitu. iya Ya, sehingga okay. gak banyak masyarakat waduh kampungku di peta koyo gak ono. terus aku ya. Nah, itu saya kira masyarakat akan lebih mendukung ketika apapun namanya yang namanya pelayanan itu bisa maksimal, masyarakat pasti senang karena masalah soal pelayanan ini sangat kompleks. Iya, hak dasar mereka lah ya. Iya, itu hak dasar mereka sebagai rakyat. Betul. Sehingga rakyat tidak hanya menjadi komoditi saja. Betul. Ketika KT pemilu ini. Oh, iya, betul. Kalau mari pemilu lali maneh. Ya. Karena yang namanya politik itu katanya kawan-kawan di desa ya. Iya. Bahwa politik itu diibaratkan, dianalogkan seperti mereka itu mendorong atau nyorong motor mogok. Betul ya. Engko lek wis disorong, mesine wis urip, wis digas ya wis. Iya. Mereka ndak akan kembali lagi. Iya. Atau sampai politik kayak ngono lah. Betul. Itu dan masyarakat pasti senang ketika mereka nyorong motor mogok. Setelah mesinnya urip, mereka tetap di situ, sing nyorong dirangkul, dijak ngombe bareng, dijak ngopi bareng, dijak mangan bareng. Dijak dolen bareng Sehingga keinginan masyarakat yang ingin masyarakat kepingin sejahtera itu tidak hanya diwakili, tapi juga mereka ikut juga merasakan. Betul. Nah, sekarang semuanya diwakili. Iya, betul. Pengen maju diwakili, sudah ada wakilnya. Pengen sejahtera sudah ada wakilnya. Iya. Jangan begitu. Jangan begitu. Tidak elok itu. Tidak elok. Memang harapannya nanti daerah otonomi baru, Cak. Daerah otonomi baru pasti lebih dekat dengan rakyat. Pasti dengan rakyat. Dan pemimpin ini lebih dekat dengan rakyat. Dan ini jadi contoh bagi daerah yang lain. Iso loh ternyata. Gini, Kabupaten Malang itu mempunyai hampir 400 desa ya, 390 desa dan kelurahan. Nek di breakdown lagi dusunnya piro, Pak? Betul, ya. Ada berapa dusun? 1000 lebih. 1000 lebih. Ada 1000 lebih dusun. Nek bupati gitu, tadi bupati. Bendino iku gelem, iki kalau mau ya turun ke dusun. Tiap dusun. Berarti 1000 hari lebih. Iya. 3 tahun, Cak. Lah setahun mek 300 swidak ya. Iya kan? Berarti 3 tahun urung karuan mari. Iku lek bupati ini gak turu. Iku lek gelem. Iku lek gelem bendino. Nek gelem bendino. Lek gelem bendino. Lah iya. Nek bupati ini senengane, waduh aku sudah capek ya, enggak tahu. Gak iso. Iya. Terus berarti kan bupati ini tidak akan, siapapun jadi bupatinya tidak akan mampu melihat rakyat di dusun. Di 1000 dusun tadi sekian tadi. Lebih dari 1000 dusun. Iya, masuk akal. Iya. Benar, Cak, benar. Nah, itu yang membuat masyarakat terlayani tidak dengan baik dan benar. Betul. Oke. Nah, sekarang maunya apa tergantung para politisi. Pemerintah daerah bagaimana, desakan dari para wakil rakyat ini bagaimana, dan seluruh stakeholder ini mau seperti apa, itu terserah mereka sebenarnya. Betul. Kalau kami di lapangan, di tingkat masyarakat, kita mendukung mana yang paling baik. Oke. Berarti misalkan para pemimpin ini, Kak, baik bupati ke depan nanti Bupati Malang, siapapun Bupati Malangnya, dan siapapun anggota DPRD ke depan ini, kalau nggak setuju pemekaran, referendum ya? Bila perlu masyarakat inginkan referendum. Ayo wis. 7 kecamatan. Ayo wis, perwakilan rakyat iki nang kementerian jaluk referendum. Ya wis iku selangkah paling. Oh iya, wis iku kudu wis iku. Kalau memang harus ya kita referendum bila mana politisi lokal ini tidak mendukung. Iya. Tapi kalau bila mana semua persoalan bisa dibicarakan dan dimusyawarahkan, ya lapo enggak itu. Lapo referendum ya kan. Oke, siap. Ya daripada memberontak lo ya, kan enggak boleh. Ya ojo memberontak. Ojo. Iki acarane diajari memberontak iki. Tapi memang kudu ngene, ono langkah kan bukan kita ngancam, bukan. Tapi kene wani lho. Dudono wani lho. Lek gak setuju untuk hal-hal api, kene wani lho. Disembadani lho ya gitu loh. Ayo wis rakyat urunan gawe referendum ya kan. Banyak kok rakyat yang mau urun.
Betul. Oke. Cak, matur nuwun niki. Wis disambut dengan baik, memang sarapan sate gule ono kabeh, ono bebek ono kabeh, Cak. Iya, kayak warung lah ya. Kayak warung. Iya. Oke, pemirsa, semoga apa yang kita bahas tadi bersama Cak Kosairi menjadikan inspirasi, menjadikan semangat. Kalaupun ada hal-hal yang kami ngomongnya kurang benar, semata-mata ini guyonan, Cak, ya. Tapi insya Allah dan saya percaya, saya yakin di lubuk hati terdalam saya dan Cak Kosairi tujuannya baik, tujuannya mulia, tidak ada tujuan untuk hal-hal yang mengisarakan rakyat. Nggak ada gitu itu, ya. Karena Cak Kosairi ini saya paham betul memang pejuang, sangat militan dan luar biasa lah untuk konsistensinya memperjuangkan. Ya opo sih caranya rakyat ini dalam garis merah tadi dilayani dengan sebaik-baiknya. Sepakat saya. Sepakat. Pejuang bukan berjuang loh ya. Iya. Berjuang itu kalau sekarang itu apa jenis jari ini arek-arek ya. Untuk mendapatkan beras, baju dan uang. Ayo pejuang bukan berjuang, bukan beras, baju dan uang, tapi benar-benar berjuang saya. Sepakat saya. Oke. Cak, ini terakhir, Cak. Seumpama ini daerah otonomi baru ini ada, menurut sampean ibu kotanya di mana, Cak? Dari 7 itu? Bisa pakai atau Singosari. Bisa pakai Singosari. Jabung enggak, Cak? Terlalu jauh. Terlalu jauh ya. Kalau Singosari itu kredit loh, Cak, pembangunannya. Seperti juga Ponyokusumo. Kan Singosari itu yang kredit kan yang di daerah pasar atau daerah jalan nasional itu toh. Betul. Kan bisa minggir. Betul. Bisa kemana Singosari yang ada di sana itu, Museum Singosari itu. Museum Singosari. Bisa di situ. Klampok, daerah Klampok sana ya. Iya. Bisa juga Singosari yang ke Dengkol yang dekat dengan Pakis, Jabung. Betul, iya. Saya kira itu di tengah-tengah lah. Tengah-tengahnya di 7 kecamatan ini adalah Pakis sebenarnya. Jadi alternatifnya mungkin Singosari sama Jabung ya. Kalau Jabung saya kira terlalu jauh. Terlalu jauh ya. Kalau saya melihatnya Jabung itu setara topografi enak, Cak, sih. Seperti juga Ponyokusumo yang terlalu banyak daerah yang di pegunungan. Oke, siap. Oke, pemirsa, demikian perjumpaan kita di podcast kali ini bersama Cak Kosairi Prodesa. Sampai ketemu di edisi podcast selanjutnya. Salam sehat dan semangat selalu.